like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Awalnya saya tertarik dengan hidroponik itu karena dulunya saya ini petani konvensional. Jadi setelah saya diperhatikan, ternyata hidroponik itu lebih ringan atau lebih enak, lebih istilahnya menghemat tenaga. Akhirnya kami pindah ke hidroponik. Hidroponik ini memang kelebihannya banyak sekali dibanding dengan konvensional, yaitu di cara perawatan pun tidak begitu ribet, dan memang hidroponik ini sangat bersih ya, atau sehat, soalnya tidak pakai pestisida sama sekali. Mulai dari awal saya ke hidroponik, ini mulai sebetulnya dari tahun 2018. Cuma baru dikembangkan agak besar ini 2021 ini. Awal saya tertarik lagi dengan hidroponik, memang status saya awalnya di warung sayur. Setelah kenal dengan hidroponik, saya ada skala hobi dulu, menanam sedikit, dan saya langsung pasarkan di warung sayur saya sendiri. Ternyata hasilnya ya lumayan. Makanya dari 2018 saya praktek di samping rumah. Nah, ini sekarang diperbesar di kebun ini. 3 tahun pengalaman saya di hidroponik, ya alhamdulillah hasilnya bisa sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu. Dan di sini kebun hidroponik ini memang masih dalam proses ya, istilahnya bertahap. Jadi semua peralatan masih ala kadarnya, tidak istilahnya permanen, karena kita masih dalam proses belajar. Mohon dimaklum saja, seperti itu. Keluasan tanah yang digarap di kebun hidroponik Putra Pasundan ini sebetulnya cuma sedikit aja. Kemungkinan yang saya kelola untuk kebun hidroponik ini kurang lebihnya ya 0,5 hektar saja. Dan keluasan 0,5 hektar ini saya mengerjakan tidak sendiri, yaitu dibantu dengan tim kami 3 orang pekerja yang selalu setiap hari membantu kami, baik di pembangunannya karena masih proses, ataupun dari penyemaian bibit sampai pemindahan semaian sampai istilahnya perawatan, itu memang semuanya dibantu dengan tim kami yang 3 orang tadi. Dan sehariannya masing-masing pekerja itu memang ada bagian-bagiannya. Yang satu ada yang di bagian penyemaian, yang satu ada bagian perawatan kebun, yang satu ada bagian yang mengurus untuk tempat-tempat instalasi hidroponik ini. Kalau untuk perawatan, kalau di hidroponik memang dari begitu jam 6 pagi kita sudah mengatur air. Di situ kita cek ppm-nya atau kurang atau gimana airnya, dan kita cek kadang selang-selang ini ada yang tersumbat. Nah, yang lainnya tidak ada, cuma itu aja.
tanaman-tanaman yang ada di kebun hidroponik Putra Pasundan ini memang belum begitu lengkap, tapi untuk sementara ini memang sudah ada saya tanam sebagian saja, seperti tanaman sayur-sayuran yaitu sejenis kangkung, bayam hijau, bayam merah, sawi pacoy atau sawi hijau, ada selada, itu yang tambah sawi pagoda dan sawi samhong. Itu ada 8 macam yang baru saya tanam di hidroponik sistem NFT dan sistem WIC, yaitu menggunakan box bekas buah itu. Dan adapun selain yang saya gunakan sistem NFT tadi atau sistem WIC tadi, ada juga tanaman yang saya tanam di sini sejenis cabai rawit, ada labu air, ada mentimun, ada tomat, ada terong panjang, ada labu air, melon. Nah, berarti 6 macam itu yang baru saya tanam menggunakan sistemnya itu sistem drip atau sistem irigasi tetes. Yang saya gunakan alat atau instalasinya yaitu pakai selang drip yang biasa di toko pertanian itu, dan disalurkan dengan menggunakan selang piping yang biasa untuk digunakan orang-orang untuk bikin tas seperti itu. Nah, di sini usianya sangat relatif ya. Dia tidak seperti yang di konvensional, usianya sangat cepat sekali. Saya kalau menanam sayur hidroponik sejenis kangkung itu paling usianya di bawah 20 hari sudah kita bisa panen. Dan bayam pun sama, paling lambat-lambatnya ya 25 hari. Dan sawi pun seperti itu, paling lambat ya 1 bulan dan kita panen bisa di usia 25 hari. Sawi pacoy pun sama, dan yang agak lama waktunya yaitu sayur kayak selada, memang dia usianya berbeda dengan sayur yang tadi saya sebutkan. Dan ada pula yang saya tanam di sini kayak melon, itu usianya dari semenjak kita pindah tanam itu mencapai sampai panen itu 68 atau 70 hari HST. Dan kalau di timun itu beda juga, dan yang lain-lainnya memang berbeda-beda Mas, seperti itu. Kalau masalah perbedaan hidroponik dengan sayur konvensional, saya rasa kalau dirasa mungkin ya ada beda lah, beda nipis aja. Cuma kelebihannya ini sayur hidroponik dengan sayur konvensional itu yang udah jelas, yaitu kalau sayur hidroponik tidak menggunakan pestisida, dan kalau sayur di konvensional otomatis itu harus pakai pestisida Mas. Jadi secara anunya tidak disemprot pakai obat-obat yang beracun lah, seperti itu. Itu perbedaannya antara sayur hidroponik dengan sayur konvensional. Secara ilmu kesehatannya lebih sehat di sayur hidroponik. Nah, kedepannya rencana kami memang semua jenis sayur atau buah-buahan yang bisa dikonsumsi di daerah sini memang saya mau tanam. Cuma dengan prosesnya ini memang kita bertahap, dan yang saya baru ditanam sini yang tadi saya sebutkan itu saja. Kemungkinan kedepannya insya Allah akan saya tambah tanaman-tanaman yang biasa disukai orang-orang di sekitar kita ini. Kalau masalah di kendalanya atau permasalahannya hidroponik di sini, memang yaitu nomor 1 peralatan. Peralatannya kita semua ini kebanyakan online dari Jawa. Karena di sini yang ada cuma istilahnya pipa sama mesin pompa, yang lain-lain memang semua dari Jawa. Itu permasalahan hidroponik di daerah Kalimantan ini. Tapi ya sebisa kita lah, gimana caranya untuk mendapatkan alat-alat itu supaya bisa nyampe ke sini. Kendala lain seperti cuaca, memang cuaca sini sangat berubah-berubah terus.
apalagi kayak panas sekarang ini ekstrim sekali. Memang di hidroponik pengaruh juga masalah cuaca. Nah, kendala yang sangat istilahnya di hidroponik di sini yang sangat istilahnya fatal, yaitu kita kalau nutrisi atau bahan ini kita pesan dari Jawa belum datang, tanaman ini sedangkan sudah membutuhkan nutrisi, itu yang sangat fatal. Jadi hidroponik ini memang betul-betul tidak boleh putus dari nutrisi, harus siap dari awal semuanya. It's so beautiful, you and me. Yang saya terapkan di kebun hidroponik ini, saya tidak menggunakan market atau supplier atau dipasarkan ke warung-warung atau ke pasar tradisional ya. Saya memang sengaja pemasaran di kebun hidroponik ini dengan menggunakan medsos, yaitu kita pertemanan di Facebook seperti itu. Jadi perkembangan kebun ini bukan waktu mau panen saja. Dari awal saya posting-posting terus sampai udah berkembang, berbuah atau siap panen, kita posting dan kita sebarkan kepada teman-teman semua bahwa di kebun ini sebentar lagi kita akan mengadakan pemanenan sayur baik buah maupun sayurnya. Nah, setelah kita sebarluaskan atau posting, nah disitulah teman-teman itu dia dengan sendirinya untuk berkunjung ke kebun kita dan sambil belanja sayur atau buah melon. Dan buktinya memang sangat istilahnya memuaskan kami ya. Soalnya memang yang saya terapkan di sini pemasaran sama sekali tidak melalui supplier atau kita pasarkan kemana-mana. Bisa lihat di videonya nanti ada seperti apa pemasarannya. Jadi orang-orang itu memang langsung datang sendiri dan dia senang memetik buah langsung di kebun atau sayur pun dia memanen sendiri. Nah, seperti itu, Mas. Harapan kami memang sangat tinggi ya. Namanya kita kan harus optimis lah kalau membicarakan masalah harapan kedepannya seperti apa. Harapan kami ini kedepannya memang kepengennya kebun ini kita perluas. Soalnya dengan keadaan seperti ini kebun kami ini tidak bisa mencukupi baik di sayurnya atau buahnya, belum bisa mencukupi untuk kebutuhan masyarakat lingkungan di sini. Dan kami sangat mengharapkan dengan adanya kebun hidroponik ini bisa menjadi inspirasi untuk warga di sini barangkali yang ingin mengikuti atau belajar berhidroponik di sini, bisa kita berbagi ilmu atau berbagi pengalaman, bisa langsung datang ke kebun hidroponik ini. Di sini kami terbuka untuk umum dan tidak ada istilahnya biaya apa-apa. Dalam artian kita gratis seperti itu. Kita bisa dikatakan untuk berbagi ilmu atau berbagi pengalaman saja. Dan harapan kami semoga juga ini langsung saya pribadi untuk pemerintah setempat baik di desa maupun kecamatan atau kabupaten bisa untuk mendukung kami ini supaya kebun hidroponik ini bisa berkembang dan seterusnya bisa dilanjutkan, bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar kebun sayur ini, baik di Desa Bangunjaya atau Kecamatan Beleriam sampai Kabupaten Sukamara, ya seperti itu.